Ketemu lagi dengan GL, Kreasi Logika yang selalu bersemangat berbagi pengalaman menggunakan Excel dengan video-video di channel ini. Jika teman-teman GL mendapatkan tugas menghubungkan data di sebuah kolom atau baris dengan sebuah tabel yang terpisah, tetapi masih dalam satu file yang sama, maka di Excel banyak sekali alternatif formula yang bisa digunakan. Dan yang paling sering dipakai adalah, yes, pasti Anda bisa menebak. Betul, yaitu VLOOKUP atau HLOOKUP. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai akhir. Saya akan segera siapkan layar latihannya. Ready? Gas! VLOOKUP dan HLOOKUP adalah formula yang mirip untuk mengambil data dari tabel referensi yang disimpan dalam satu file yang sama, walaupun berbeda sheet. Perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP hanya pada bentuk tabel referensinya. HLOOKUP, tabel referensinya tersusun vertikal atau bisa dibilang data kuncinya tersusun setiap baris dalam satu kolom. HLOOKUP, tabel referensinya tersusun horizontal atau bisa dibilang data kuncinya tersusun setiap kolom dalam satu baris. Video ini akan membahas terlebih dahulu tentang VLOOKUP. Video HLOOKUP akan dibuatkan terpisah, jadi jangan lupa subscribe dan like. Bunyikan loncengnya supaya terus terupdate video tutorial terbaru dari Kreasi Logika. Baik, kita masuk ke latihan. Latihan satu ini, saya akan tunjukkan penggunaan VLOOKUP, di mana tabel referensinya tersusun vertikal, atau bisa dibilang data kuncinya tersusun setiap baris dalam satu kolom. Data yang kita gunakan adalah data dari Badan Pusat Statistik tentang jumlah tamu di hotel berbintang dalam ribuan orang. Dalam latihan ini, saya hanya mengambil data provinsi di Pulau Sumatera saja. Data terdiri dari 3 kolom, yaitu kode provinsi di kolom A, nama provinsi di kolom B, dan jumlah tamu di kolom C. Sedangkan tabel warna hijau mulai dari kolom E adalah tabel kerja kita. Misal di sini ada kode provinsi 14. Kolom sampingnya kita diminta untuk mengisi nama provinsi, dan di sampingnya lagi juga diminta untuk mengisi jumlah tamunya. Oke, kita arahkan kursor ke F5. Kita mulai ketik formulanya. Ketik sama dengan, ketik VLOOKUP, buka dengan kurung buka. Oke, untuk bagian pertama ini kita harus ketik sel mana yang akan kita cari informasi dari tabel referensi nantinya. Di sini kita ketik sel E5, atau kursor diarahkan ke sel E5, kemudian ketikkan tanda koma. Pada bagian kedua formula VLOOKUP, kita akan merujuk ke tabel referensi yang akan digunakan. Anda harus pastikan dulu kolom yang menjadi data kunci harus ada di kolom terdepan pada tabel referensi tersebut. Jadi, data yang ada di sel E3, rujukannya harus ada di kolom pertama dari banyak kolom di tabel referensi tersebut. Contohnya di sini kode 14 adalah kode provinsi. Sehingga kolom provinsi adalah kolom pertama dari range kolom-kolom pada tabel referensi. Jadi yang dimaksud tabel referensi di latihan ini adalah range A5 sampai dengan C14, di mana kita menggunakan 3 kolom sekaligus. Maka ketik range A5 sampai dengan C14. Dilanjutkan dengan tanda koma. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian ketiga di formula VLOOKUP ini. Bagian ketiga formula ini adalah indeks kolom. Kita harus menentukan kolom keberapa data yang kita cari akan dimunculkan. Kita tahu kolom 1 tadi adalah kolom data kunci dari data yang diketik di kolom E. Jadi tinggal kolom berapa yang akan dimunculkan datanya berdasarkan data kunci di kolom E. Jika yang dimaksud adalah data nama provinsi, maka kolom provinsi di tabel referensi yang warna orange adalah kolom kedua. Jadi kita ketik angka 2. Lanjutkan dengan ketik tanda koma. Berikutnya, ini sangat penting diperhatikan pada bagian keempat formula VLOOKUP ini. Di sini akan diberikan 2 alternatif opsi, yaitu true dan false. Saat ini, Excel memakai false sebagai default-nya. Kita gunakan false jika tipe hubungan antara data kunci dengan kolom referensi sifatnya harus matching atau harus tepat akurat satu sama lain.
Jika ada yang tidak match atau tidak tepat, maka hasilnya akan error atau NA. Kita gunakan true jika tipe hubungannya antara data kunci dengan kolom referensinya bersifat tidak harus matching atau tepat, karena nanti akan diberikan data yang mendekati kata kuncinya. Untuk kasus dengan true ini akan ada latihannya sendiri, jadi untuk latihan ke-1 ini kita gunakan false terlebih dahulu. Jadi kita kembali ke formula. Setelah tanda koma, kita ketikkan dengan false. Ada juga orang yang mengetikkan angka 0 di sini. Itu artinya juga sama. Sama 0 dan false artinya sama. Setelah itu, kita ketik tanda kurung tutup dan klik enter. Oke, kita sudah mendapatkan data nama provinsi untuk provinsi kode 14. Setelah itu, kita ingin copy formula ini ke baris yang berbeda dan juga kolom yang berbeda. Nah, di sini kita harus hati-hati sebelum melakukan copy-paste, karena akan ada referensi yang bergeser baik kolom dan barisnya. Maka sebelum copy-paste, sebaiknya kita lock atau kunci referensi kolom dan barisnya. Pada bagian pertama di formula VLOOKUP, kita lock E-nya. Tetapi baris kelimanya tidak perlu kita kunci atau kita lock, karena merujuk ke kata kunci yang disusun ke bawah. Pada bagian kedua, sebaiknya kita kunci baik kolom maupun barisnya, karena ini adalah referensi table yang tidak boleh berubah range-nya ketika di copy-paste ke bawah maupun ke samping. Ya, kita kasih tanda $, baik di kolom maupun barisnya. Pada bagian ketiga dan keempat formula ini tidak perlu dirubah, kecuali jika kolom referensinya berubah. Misalnya untuk kode provinsi disimpan di kolom kedua, maka kita ketik angka 2. Tetapi untuk jumlah tamu ada di kolom ketiga, jadi kita harus ganti angka 2 dengan angka 3. Oke, setelah dikunci, maka kita coba melakukan copy-paste formula dari sel F5 ke sel G5 sampingnya. Hasilnya sama, bukan? Karena indeks kolom atau bagian ketiga formula masih tertulis angka 2, kita harus merubahnya ke angka 3. Sehingga sekarang sudah benar. Jumlah tamu untuk Provinsi Riau di angka 7,8. Setelah itu kita coba blok formula di 2 sel sekaligus, yaitu F5 dan G5. Sorot dan copy, atau tekan tombol Ctrl C. Kemudian blok sel F6 sampai F8, lalu paste atau tekan tombol Ctrl V. Hasilnya semua benar kecuali yang paling bawah. Kode provinsi 20 ternyata error. Hal ini dikarenakan kode 20 memang tidak ada di tabel referensi. Yang ada adalah kode 19, langsung lompat ke kode 21. Kemudian, tadi kita gunakan false atau angka 0 di bagian keempat formula VLOOKUP ini. Artinya kata kunci harus match atau akurat dan tepat. Itulah penyebab errornya. Kita bisa ganti kode 20 ini dengan kode 21. Kita ke latihan kedua di mana akan ditunjukkan formula VLOOKUP dengan bagian keempat formula adalah true atau kode 1. Di sini kita ada tugas untuk mengelompokkan umur berdasarkan kategori umur. Tabel referensi kategori umur ada di tabel warna kuning, range F6 sampai dengan G9. Sedangkan tabel kerja kita adalah tabel warna merah muda atau pink. Data kuncinya berupa umur di kolom B. Data umur tentunya berupa angka bulat positif dari 0 sampai angka tidak terhingga. Sedangkan kategori umur sudah ditentukan ada 4 kategori. Pada tabel referensi ini kita cukup menuliskan angka batas bawah saja untuk setiap kategori. Misalnya kategori 0 sampai 4 kita cukup ketik kode 0 saja. Kategori 5 sampai 14 kita cukup ketik angka 5 saja sebagai batas bawah umur kategori 5 sampai 14 tahun. Begitu juga dengan kategori umur lainnya. Sekarang arahkan kursor ke C6. Ketik formula VLOOKUP dengan dimulai dengan tanda sama dengan. Tunjuk sel B6 atau bisa ketik B6, lanjutkan dengan ketik tanda koma. Lalu bagian kedua kita arahkan kursor ke tabel referensi yang warna kuning, dimulai dari F6 sampai dengan G9. Lalu lanjut ketik tanda koma.
Karena kategori umur di tabel referensi kuning ada di kolom kedua, maka kita ketik angka 2, kemudian ketik tanda koma. Setelah itu, baru kita hati-hati dengan bagian keempat ini, karena data kunci pada tabel warna pink, pada tabel kerja warna pink, dan kolom pertama pada tabel referensi kuning ternyata tidak harus match atau tepat. Maka kita akan gunakan true atau kode 1. Jadi, kita masukkan kode true atau kode 1-nya. Akhiri dengan ketik tanda kurung tutup dan klik enter. Dan hasilnya benar, umur 0 termasuk kategori umur 0 sampai 14 tahun. Sebelum kita copy paste ke bawah, pastikan sudah kita lock atau kunci kolom dan barisnya. Untuk bagian pertama, kita cukup lock kunci kolomnya saja, sedangkan baris tidak usah, karena barisnya akan berubah sesuai umur di tabel kerja kita, yang memang disusun menurut baris. Pada bagian kedua formula ini, kita lock kunci pada kolom dan barisnya, karena tabel referensi tidak boleh bergerak atau fixed range datanya. Jadi, tidak boleh bergeser referensinya saat formula di-copy ke baris berbeda maupun kolom yang berbeda. Pada bagian ketiga dan keempat tidak perlu diedit karena indeks kolom tetap 2, dan true untuk jenis matchingnya. Setelah itu, tinggal kita copy dan paste ke bawah. Dan hasilnya benar. Di sini, kita bisa simpulkan bahwa formula VLOOKUP yang jenis matchingnya true atau kode 1 akan banyak digunakan pada data kunci berupa angka. Misal tadi kita contohkan umur. Bisa jadi juga diterapkan pada data misalnya pendapatan, data rupiah pengeluaran, data sales atau penjualan, dan masih banyak lagi data-data yang berupa angka. Sedangkan formula VLOOKUP yang jenis matchingnya false atau 0 bisa diterapkan pada data tipe angka atau juga tipe teks. Tetapi harus match atau tepat satu-satu dengan data kunci dan kolom pertama pada tabel referensinya. Oke, semoga video VLOOKUP ini bisa membantu Anda memahami penggunaannya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung channel Kreasi Logika ini dengan like, subscribe, dan share video ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Terima kasih sekali lagi dan ketemu kembali di video kami yang lain.